ini. Ini adalah ekonom senior Pak Tauhid Ahmad yang akan ngobrol bareng sama kita di sini soal nota keuangan dan juga pidato Pak Prabowo tadi pagi juga termasuk. Kita akan ngobrol sama Pak Tauhid via Zoom dulu yang saat ini udah tersambung ya guys. Sudah siap? Pak Tauhid, selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ta, apa kabar? Kabar baik. Bapak apa kabar? Baik. Pak Tauhid, hari ini mestinya juga teman-teman Indef juga mengikuti ya tadi pidato Pak Presiden di baik yang pagi juga yang siang tadi baru saja kita selesai saksikan gitu. Dari untuk awal ini untuk lebih paling tertangkapnya adalah banyak capaian yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika nota keuangan tadi. Mungkin Pak Tauhid ada yang ingin di-highlight dari capaian-capaian tadi Pak Tauhid? Ya, yang saya lihat memang ya capaian-capaian terkait program prioritas beliau ya. Terkait misalnya makan bergizi gratis ya, kemudian telah lebih dari hampir seluruh provinsi ya, titiknya juga udah hampir semua begitu. Mungkin lebih juga banyak gitu ya, termasuk misalnya koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan telah mencapai 80.000, termasuk juga keberhasilan menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% ya, terkait dengan perdagangan internasional, termasuk misalnya berkaitan dengan EU SEPA ya, jadi EU SEPA berkaitan dengan perjanjian perdagangan dengan negara Uni Eropa begitu. Saya kira itu catatan-catatan yang dianggap satu keberhasilan ya, termasuk juga bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu telah mencapai 5,12, which is itu lebih baik daripada kuartal pertama 2025. Saya kira itu juga dicatat oleh beliau, disampaikan beberapa keberhasilannya. Harapannya memang dengan beragam kebijakan itu akan berlanjut di 2026 sehingga memberikan efek yang positif ya, dan juga target yang cukup optimis ya, dengan 2026 pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan sebesar 5,4% ya. Menurut saya memang relatif sangat optimis ya, walaupun mungkin agak relatif kalau kita bandingkan dengan beragam negara, misalnya lembaga internasional ya, OECD, IMF, Bank Dunia, tahun depan masih berada pada level yang lebih rendah ya, sekitar 4,7-4,8%. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 2025 ya. Apapun itu ya, kita berharap memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu bisa dicapai di tahun depan, tentu dengan beragam catatan begitu. Namun yang sangat terkejut mungkin ada belum pernah disampaikan sebelumnya, bahwa 2028 atau 2029 kita tidak perlu ada lagi defisit fiskal. Wah, itu luar biasa ya, artinya kita tidak perlu nambah utang baru begitu ya. Walaupun tahun ini, tahun depan mungkin hanya sekitar 2,48%, wah itu luar biasa. Kalau 2028, 2029 memang kita tidak nambah utang, walaupun ya mungkin ini berbahaya juga gitu kalau Pak Presiden menyampaikan ini. Ada dua konsekuensi ya. Pertama, efisiensi belanjanya lebih kencang lagi ya. Atau pajak. Ya, atau pajak penerimaannya digenjot lagi. Nah, ini dua sisi yang harus dilihat begitu ya. Benar. Saya kira mungkin itu secara garis besar ya. Iya, sama sih Pak, ketika tadi bilang bahwa kita nggak perlu ada defisit fiskal lagi tuh kayak, lah selama ini kan itu yang jadi momok kita gitu. Kita selalu gali lubang, tutup lubang dengan utang gitu. Gak pernah kita tuh berhenti untuk nambah utang. Tapi ada ada target seperti itu tuh cukup bikin melek mata sih tadi. Dan juga bagaimana Pak Prabowo juga menyampaikan optimisme yang cukup kencang tadi soal pertumbuhan ekonomi dan juga ini Pak ya, efisiensi itu berulang kali disampaikan Pak Tauhid ya. Bagaimana pemerintah berhasil mengunci 300 triliun, kemudian juga menjaga kebocoran kas negara gitu. Kayak
bukankah selama ini efisiensi ini buat jadi momok Pak, buat ekonomi kita? Ya, kalau kita lihat belajar dari kuartal pertama dan dua ya kan itu dilakukan efisiensi besar-besaran ya terutama untuk perjalanan dinas dan beberapa komponen untuk belanja barang begitu. Nah ini terefleksikan di kuartal pertama ya sebenarnya kalau kita lihat kan banyak restoran, hotel, transportasi, terutama pesawat dan sebagainya kan turun begitu ya karena memang tidak banyak yang bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah baik pusat dan daerah. Nah efeknya adalah di tingkat daerah terutama ya sektor UMKM yang terkait dengan belanja pemerintah terpukul. Saya kira itu yang harus dilihat ya. Yang kedua adalah efek domino pada daya beli masyarakat begitu ya. Karena kalau kita lihat ya kontribusi pemerintah ya dalam PDB itu kan cukup besar ya sekitar 8% itu akan berimbas pada masyarakat kita yang memang bergantung dari anggaran pemerintah. Misalnya pengadaan barang dan sebagainya itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Karena itu memang kalau misalnya efisiensi ini sampai berkali-kali dilakukan, ya ini yang kita lihat apa pola yang di 2025 akan terus diberlakukan atau ada pola baru begitu. Ini yang saya kira kelihatan. Namun yang jelas 2026 tampaknya juga efisiensi ini lebih lanjut ke tingkat daerah begitu. Kalau kita pelajari sebelumnya ada rencana penurunan transfer ke daerah ya dan dana desa itu ya mungkin which is antara 15 sampai 20%. Apakah itu juga disebut efisiensi? Nah makanya ada sedikit pengurangan belanja daerah dan daerah sekarang di-challenge untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sesuai kewenangan, salah satunya PBB yang sempat rame begitu ya. Itu yang saya kira buah dari upaya realokasi anggaran ataupun mungkin disebut juga sebagai efisiensi. Begitu Mas Ega baca. Apa jangan-jangan PD-nya tuh gara-gara koperasi Desa Merah Putih udah mulai jalan, jadi harapannya tuh desa bisa berdikari gitu. Itu bisa ke situ nggak Pak larinya? Ya, memang karena begini, kalau kita lihat kan dari desa ya rata-rata antara 750 juta sampai 1 miliar, hampir mungkin 70%-annya larinya ke infrastruktur begitu ya. Hanya sedikit mungkin di bawah 15% yang ke ekonomi. Nah, kalau misalnya katakanlah nanti dialokasikan 30% buat ekonomi, asumsinya itu mempengaruh begitu ya. Tapi yang lagi-lagi yang mungkin harus diperhatikan, yang kita khawatirkan adalah kalau ada koperasi dan sebagainya ya, sebenarnya ini melakukan memindah begitu ya dari pelaku UMKM di tingkat lokal diambil alih kemudian oleh koperasi gitu. Nah ini yang saya kira pengaturannya belum harusnya lebih clear lagi begitu. Misalnya tadinya ada pedagang katakanlah distributor LPG, warung begitu ya dan sebagainya. Sekarang distributor LPG-nya harus koperasi gitu. Nah lalu kan warung-warung di sebelah ataupun di desa itu yang kemudian harus diapakan kalau misalnya hanya penyalur tunggalnya adalah koperasi begitu. Ini yang kemudian memang harus diurus, jangan sampai yang satu balonnya dibesarkan, yang satu mengecil. Nah ini yang saya kira memang harusnya bisa lebih luas daripada itu karena ini kan sudah existing ya. Tapi beberapa misalnya sepakat ya, misalnya bagaimana koperasi juga memainkan di sektor keuangan gitu ya, terutama bagi rentenir-rentenir di tingkat desa dan sebagainya yang saat ini memang sudah demikian besar dan apalagi kalau kita lihat ya dengan skema pinjaman online dan sebagainya, challenge-nya adalah bagaimana koperasi juga bisa mengambil peran yang terutama di sektor keuangan di tingkat masyarakat tersebut mungkin gitu Mas Edo. Tadi kan berarti Bapak bilang kalau ada efisiensi itu udah sampai ke daerah-daerah juga ya Kak ya. Tapi jadi penasaran nih, karena kan akhir-akhir ini jadi kenaikan iuran pajak di beberapa daerah kan juga lumayan meningkat dan signifikan kan. Nah kalau di sini ada tulisannya contohnya di Jombang misalnya naik sampai 1000% nih Pak. Karena kan kalau kenaikan pajak menimbulkan polemik-polemik baru, masyarakat jadi mau menyuarakan pendapatnya kalau pajaknya makin naik nih. Betul. Nah gimana Pak melihat fenomena ini nih Pak?
Ya, memang setelah destinasi fiskal ya dan pengaturan dalam undang-undang, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang terakhir revisi kurang lebih hampir 3 atau 4 tahun lalu, itu kan, tadinya pajak bumi dan bangunan itu adalah kewenangan pemerintah pusat ya. Kemudian, dialihkan menjadi kewenangan daerah karena, banyak daerah yang telah berhasil melakukan proses identifikasi, pengukuran, kemudian juga pengumpulan dan analisis dan sebagainya. Hmm. Nah, kenaikan kalau di tingkat pusat itu memang harus melalui persetujuan, DPR RI. Nah, kalau sekarang kan DPRD. Nah, otomatis ketika ada kejar tayang, BU dan sebagainya dan tidak ada peluang yang lain, maka yang paling mudah adalah PBB begitu. Karena tadi, seperti PBB ini kan punya base data yang lebih kuat dan lebih baik seperti berburu di kebun binatang ya. Jadi informasinya clear dan sebagainya, tinggal kalau ada kenaikan maka otomatis, lebih cepat menambah penerimaan daerah ya. Walaupun ada sumber-sumber lain misalnya, untuk, restoran, kemudian, iklan dan sebagainya, itu kan kewenangan daerah, tapi biasanya, relatif lebih kecil begitu ya. Beberapa jenis pendapatan daerah sangat, terkait dengan, potensi yang ada di daerah. Kalau daerah perkotaan, ya ada iklan-iklan, pasang billboard dan sebagainya mungkin akan, dapat ya, termasuk restoran, hotel ya. Tetapi kalau di kabupaten, ya hanya mengandalkan PBB. Nah, ini memang menjadi dilema ketika satu sisi, katakanlah transfer ke daerah dikurangi, tapi, daerah akhirnya tidak punya, sumber alternatif lain ya untuk membiayai. Nah itu yang saya kira challenge ke depan ya di 2026 begitu. Nah ini yang harus perhatikan, saya kira fenomena ini akan juga merambah banyak daerah yang akhirnya, kesulitan fiskal di tahun mendatang, begitu. Baik, walaupun ini istana juga sebenarnya membantah begitu ya, katanya kan disebut-sebut, daerah menaikkan PBB ini gara-gara, imbas dari adanya efisiensi begitu yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu, kemudian dibantah sama istana gitu. Kira-kira, ini bisa jadi kelanjutan nggak sih Pak di daerah lain nanti kan ketika efisiensi ini akan kemudian digulirkan terus untuk bisa menjawab tadi, target dari, Pak Prabowo untuk, tidak ada lagi defisit fiskal gitu Pak Tauhid? Ya, saya kira, kalau fenomena ini akan terus berlanjut, tapi tidak akan masif ya. Dalam proses ini saya kira mungkin pemerintah juga akan bergerak melakukan asistensi, pendampingan dan sebagainya bagi daerah-daerah yang, punya potensi untuk, menaikkan, pajak PBB gitu ya. Nah, saya kira kalau kita lihat alurnya sebenarnya pada saat penyusunan Ranperda, kenaikan pajak dan sebagainya, itu kan dikonsultasikan melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian dikembalikan ke DPRD, baru ditetapkan. Nah, proses ini yang saya kira memang menjadi perhatian oleh pemerintah untuk, lebih hati-hati lagi begitu, apakah proses ini dilewati atau tidak begitu ya. Mana yang masuk akal bisa dinaikkan, mana yang, tidak begitu. Nah, ini yang saya kira, peran pemerintah pusat akan ada di situ, tetapi juga harus ada alternatif lain, ketika misalnya dana transfer ke daerah ini menjadi berkurang ya, misalnya untuk dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil ya, dana desa, kemudian maupun dana insentif daerah maupun daerah-daerah lain itu kan cenderung untuk 2026 berkurang. Nah, sementara mungkin saja karena kepala daerah juga dituntut untuk, bertanggung jawab ya menjalankan misi-misi, sesuai kampanye karena mereka juga dipilih oleh, masyarakat ya, maka, kesulitan mereka untuk menjalankan itu semua. Misalnya perbaikan infrastruktur dan sebagainya, ini kan butuh dana yang besar. Ada katakanlah daerah, wilayah-wilayah yang selama ini mungkin kurang dan itu di luar katakanlah, dana-dana yang sudah disiapkan, akhirnya ya bersumber dari, PAD itu sendiri, pendapatan asli daerah, begitu. Baik. Mungkin terakhir Pak Tauhid singkat aja soal, target 2026 ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%, seberapa realistis ini Pak Tauhid? Singkat saja.
Kalau saya kira ya ini terlalu optimis ya, terlalu optimis menurut saya ini menjadi kurang realistis ya. Di tengah situasi ya dua hal global, saya kira masih terus berlanjut ya. Pertama persoalan tarif ini masih baru kemungkinan akan menghantam kita 2026 begitu ya. Ini akhir juga masih coba 26 akan kelihatan dampaknya akan jauh lebih besar begitu, termasuk juga geopolitik Timur Tengah saya kira masih juga kencang begitu ya. Termasuk kalau kita lihat adalah kebijakan The Fed ya, dengan sekarang suku bunga Amerika naik, pasti ke depan suku bunga masih akan tinggi begitu. Konsekuensinya ke dalam negeri, rasanya Bank Sentral akan menurunkan suku bunga di tahun 2026 agak ditahan. Dan ini akan mempengaruhi aliran suku bunga perbankan, dan ini pasti aliran kredit juga tidak cepat untuk tumbuh tinggi begitu ya. Saya kira faktor global yang pengaruh ke kita itu. Nah domestik kalau kita lihat kemarin hasil indeks beberapa data ya, misalnya untuk penjualan real dan sebagainya, masih belum bergerak lebih baik gitu ya. Ada persoalan daya beli begitu. Jadi itu yang kemudian mempengaruhi ya konsumsi kita untuk lebih dari 5% rasanya berat. Kalau kita lihat kita ingin 5,4%, maka konsumsi itu harus jauh lebih tinggi. Artinya daya beli kita jauh lebih baik dari sekarang ya. Fenomena rojali, rohana, rohalus ya seharusnya tahun depan tidak ada begitu ya. Nah ini yang kemudian bisa kita lihat kalau 5,4% begitu. Nah kalau masih terjadi, rasanya memang berat di 5,4% tahun depan ya. Meskipun mungkin nih harus ada upaya lain ya, karena defisitnya kan ini 2,48, artinya sebenarnya udah dikurangi dari tahun 2025 yang sebesar 2,78% PDB begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Tauhid untuk Terima kasih banyak Pak. waktunya selalu hadir di Detik Sore. Terima kasih Pak, selamat sore, selamat Selamat sore. aktivitas, sehat-sehat Pak.